Om, selamat pagi, listener sahabat Radio Rocan. Renungan pagi hari ini berjudul Kesadaran yang diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Firman Allah berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia hari-hari ini penuh dengan orang mabuk. Mabuk bukan saja karena alkohol, melainkan juga mabuk harta kekayaan, mabuk kekuasaan, dan entah mabuk apa lagi, di mana orang yang bersangkutan tidak sadar akan apa yang ia perbuat. Demikianlah banyak suami masih tertarik kepada wanita lain. Ia lupa bahwa ia sudah beristri. Bahkan anak-anaknya pun sudah dewasa. Ia tidak tahu malu karena ia mabuk. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, hendaklah kita tetap sadar bahwa Tuhan yang memanggil kita tetap sadar bahwa dunia ini akan berakhir pada waktu sangkakala Allah dibunyikan. Dan setiap kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Sebab kesadaran adalah dasar kebangkitan, dan kebangkitan adalah awal dari kemenangan. Akan apa saja yang kita perlu sadar? Yang pertama, di dalam ayat 6 dan 7, bahwa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Selama kita sadar bahwa Allah yang kita sembah itu dahsyat, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, timbullah hal-hal negatif dalam hati kita, sehingga justru menghancurkan semangat serta impian kita. Ayat 8 dan 9, bahwa musuh serius menyerang kita. Kita harus sadar bahwa setan sangat serius menyerang, mau menghancurkan kita. Alkitab mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Selama kita sadar akan keseriusan iblis untuk menghancurkan kita akan terus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melekat kepada Allah dan sadar akan tipu muslihat iblis, kita akan tetap teguh berdiri. Yang ketiga adalah di dalam ayat 10-11, bahwa kita bertanggung jawab untuk tetap teguh, kuat, dan kokoh di dalam Kristus. Di tengah tantangan bagaimanapun, tanggung jawab kita adalah tetap teguh, kuat, dan kokoh. Ketika kita lemah, musuh akan memanfaatkan kesempatan. Dunia akan memperdaya kita, dosa akan menguasai kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tantangan apapun yang saudara hadapi saat ini, ingat dan sadarlah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Selama saudara teguh, kuat, dan kokoh, tantangan demi tantangan boleh datang, tapi saudara akan senantiasa hidup berkemenangan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.